Presiden Jokowi berharap KTT G20 ini bisa menghasilkan kerjasama antar negara untuk memulihkan ekonomi secara global. Komitmen apa yang harus dicapai dalam G20? Kita akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Mas Teguh Reza Shah. Selamat malam Kompas TV, salam dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Salam untuk kawan-kawan Unpad di Bandung. Terima kasih. Mas Teguh, bagaimana kita memaknai kerjasama konkret? Sejak tadi dibahas soal kerjasama konkret. Bantu juga awam untuk memaknai apa indikatornya kerjasama konkret ini bisa dicapai di G20. Saya hanya memberikan sebuah statement fantastik. Kita tidak nyangka bahwa antara Indonesia dan Amerika Serikat bisa menyepakati 8 items kerjasama yang sama sekali tidak pernah saya dengar sebelumnya, dan ini bisa menjadi modal kita untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Indonesia tahun 2045 mendatang, dan sebelumnya ada Indonesia 2030 seperti yang diramalkan oleh World Bank dan IMF, bahwa kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Memang ini memerlukan kerja keras, tapi saya perhatikan itu ruangnya sudah dibuka oleh Amerika Serikat. Misalnya terdapat 8 items kerjasama, misalnya ada namanya Millennium Challenge Corporation senilai 699 juta, di mana ini nantinya 649 juta dari Amerika Serikat dan 49 juta dari Indonesia. Kemudian akan ada Sustaining Fishing and Marine Biodiversity. Ini akan sangat mendukung ide Indonesia untuk Global Maritime Fulcrum dan pemberdayaan pulau-pulau terluar. Selanjutnya ada ide tentang carbon capture. Ini melibatkan ExxonMobil dan Pertamina. Kita tahu bersama bahwa untuk level kredibilitas global, ExxonMobil itu di atas Pertamina dan nilainya 2,5 miliar dolar. Kemudian yang menarik adalah Coast Guard Capacity Building. Ini akan melibatkan Bakamla Indonesia, di mana pemberdayaan Bakamla Indonesia yang otomatis akan turut menjamin kemampuan kita mengawal Economic Exclusive Zone Indonesia. Kemudian kerjasama dibilang investing in food security and critical supply chains. Ini sangat menjamin, kalau kita lakukan dengan baik, akan menjamin keamanan Indonesia di masa depan. Jadi ini sangat serius, kita harus sangat sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, pintunya sudah terbuka. Tapi bagaimana mendorong agar tadi 8 poin ini bisa goal pada kenyataannya? Kan tidak mudah juga untuk menjalankan apa yang sudah tertulis di atas kertas. Tepat sekali. Dua kepala negara sudah menyiapkan payung kerjasama ya. Dan tentunya ke depan pihak Amerika Serikat akan melihat kesiapan Indonesia. Dan untuk itu, untuk birokrasi kita harus akui kita masih punya pekerjaan rumah antara kementerian, lembaga, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten. Itu namanya kalau disingkat itu KISS. KISS, K itu untuk koordinasi, I integrasi, S untuk sinkronisasi, dan S kedua adalah simplifikasi. Saya sangat berharap kita menggunakan momentum ini untuk benar-benar ya bergerak dalam koridor hukum yang sama, kemudian dalam standar-standar internasional yang berlaku di dunia ini, yakni good governance, kemudian good corporate governance, kemudian human development index, kemudian corruption index, kemudian rule of law. Jadi semua prinsip tata kelola yang baik itu harus kita praktekkan sekarang juga. Jadi sehingga pihak Amerika yakin bahwa kita berbicara bisnis, kita bukan hanya bicara tentang memorandum of understanding. Dan untuk itu saya pikir ini lampu merah untuk Indonesia. Mari kita kerjasama, kerja keras, dan kerja keras. Kalau dilihat hari pertama saat datang kepala negara pemimpin G20 langsung banyak pertemuan bilateral. Bagaimana kita memandang ini agar mitra strategis ini betul-betul menghasilkan kerjasama yang bisa produktif untuk Indonesia khususnya? Betul. Tampaknya ada desainnya. Kita mendahulukan Amerika Serikat. Jadi di dalam kerjasama dan Amerika Serikat ini tentunya ada 8 items ya yang kita sepakati bersama, yang bisa dibukakan kepada publik. Tapi tentunya juga ada items-items yang kita simpan untuk kita dan Amerika Serikat. Di mana items ini akan berguna pada saat Amerika Serikat nanti berunding dengan Cina selanjutnya perihal aspek-aspek misalnya di Indo-Pasifik, misalnya aspek di Laut Cina Selatan, kemudian aspek freedom of navigation,
kemudian aspek United Nations Convention on the Law of the Sea, kemudian juga aspek pemberdayaan negara-negara ASEAN, sehingga mereka bisa terlibat dalam berbagai kerjasama, tapi tidak bernuansa kemiliteran, sehingga tidak terdesain bahwa ASEAN itu bergerak menjadi suatu kerjasama aliansi militer. Ya. Dan ini sangat sensitif, dan saya sangat berharap kita bisa mengkomunikasikan apapun hasil kita ini dengan sesama negara ASEAN. Hari ini, ya. Karena terlihat Amerika Serikat mulai menganak-emaskan Indonesia sekarang. Tampaknya Amerika Serikat khawatir Indonesia akan menjadikan China itu sebagai sumber inspirasi pembangunan. Kalau kita lihat kan US dan Tiongkok hari ini bertemu juga. Apa yang bisa dibaca dari pertemuan ini di tengah tensi geopolitik yang memanas? Kalau kita melihat Cina, tentunya kita harus melihat skenario yang di belakang layar ya. Skenario di belakang layar itu kelihatan bahwa Xi Jinping itu tiba 2 jam dan langsung berdialog dengan Joe Biden. Ini kan menunjukkan bahwa yang berdialog ini adalah seorang warga negara senior Amerika dengan warga negara yang belum senior dari Cina secara usia. Dan ini menunjukkan bahwa Xi Jinping itu maksudnya meaning business begitu. Bahwa apapun hasil kesepakatan yang dicapai nanti ya saya orang muda akan berhadapan dengan seorang tua. Dan untuk itu ya kita lihat sama-sama. Dan terus terang ini akan melibatkan dialog yang luar biasa. Mungkin waktu 15 menit itu tidak cukup bagi kedua negara. Idealnya pertemuan khusus Amerika Serikat Cina ini setengah jam ya paling tidak ya. Di mana dialognya itu adalah bilateral, regional, dan global. Kalau bicara bilateral ya mau tidak mau isu Cina akan masuk, isu Taiwan akan masuk, karena nanti akan terdapat dua interpretasi tentang Taiwan ke depannya seperti apa. Amerika Serikat selama ini sudah sedikit kendor mengatakan boleh rujuk tapi sepanjang berjalan secara demokratis. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan. Persis sama sulitnya dengan rujuk nasional antara Korea Utara dan Korea Selatan. Itu baru satu isu. Dan belum lagi isu-isu lainnya, isu strategis lainnya. Betul. Isu strategis lainnya itu memerlukan konsentrasi yang luar biasa. Dan saya sangat berharap kedua pemimpin ini dapat berdialog dengan tenang ya. Karena Joe Biden pagi ini mulai menggunakan kata kunci yang sangat tegas, misalnya red line. Dia ingin sekali mengetahui red line China itu seperti apa. Berarti red line ini untuk Laut Cina Selatan, untuk Taiwan, dan juga untuk persaingan bidang teknologi antara kedua negara. Jadi akan sangat menarik dan kita menunggu joint communique mereka. Ya. Dari 3 fokus utama Indonesia sebagai pemegang presidensi G20, penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan juga transisi energi, ada variabel yang tidak bisa dipisahkan dari tercapai atau tidaknya komunikasi di G20. Tensi geopolitik yang tidak menentu, krisis Rusia-Ukraina, rantai pasok pangan global juga masih terancam. Apakah mungkin atau tidak tercapai kesepakatan konkret? Itu harapan kita, tapi secara realitasnya bagaimana kemungkinannya? Saya pikir pemerintah Indonesia sudah bekerja sangat keras ya untuk menghasilkan joint communique. Di dalam hal ini saya melihat keterbukaan dari pemerintah Indonesia sehingga semua pergerakan diplomatik, pergerakan yang dipayungi oleh Sherpa, pergerakan yang dipayungi oleh tiga ide besar, pergerakan yang dimonitor juga oleh Troika, dari ketua lalu, ketua sekarang, dan ketua ke depan, itu sangat terbuka, sangat transparan, dengan blueprint yang jelas, dengan notulensi yang sangat detail. Saya pikir semua negara tersebut akan melihat bahwa dari beberapa items untuk joint statement ataupun entah apapun namanya nanti, itu ada yang sudah disepakati. Sudah disepakati itu antara lain misalnya kesamaan visi bahwa G20 itu baik bagi dunia, itu antara lain, dan visi, misi, dan objektif mereka dan target pencapaian mereka itu sudah terdata dengan baik. Itu pertama. Dan yang kedua ada juga pengakuan bahwa semua negara ini bergerak dengan koridor yang sama, yakni koridor hukum internasional dan juga koridor dari Sustainable Development Goals untuk semua. Dan untuk itu diakui bahwa COVID-19 pandemik merupakan suatu faktor yang memperlambat, tapi sekarang mereka sudah bekerja sama untuk menaikkan tingkat pembangunan masing-masing. Dan mereka juga mengakui bahwa ada konflik di internal G20 dan juga satu anggota G20 dengan tetangganya. Dan tentunya hal ini tidak perlu dinyatakan secara detail, tidak perlu dikatakan Rusia, tidak perlu ada kata kunci Ukraina, tidak perlu ada kata kunci pelarangan ekspor gas, tapi kata kunci yang digunakan adalah misalnya penyelesaian krisis-krisis internasional secara damai dengan koridor hukum internasional
dan juga antara lain kalau untuk Cina koridornya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi joint communique itu tercapai, tapi tidak ada kata-kata yang menyudutkan siapapun Iya. dari G20 tersebut. Ya kalau koridornya UNCLOS tadi itu bisa lebih dipahami, apalagi tadi penyelesaian krisis global ya Pak Teguh Reza Shah itu yang harus dicapai dalam G20 itu, kita harapkan bersama tentu. Terima kasih Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.